saat ini Persijap jadi buah bibir. Kenapa demikian? Nanti akan kita cari tahu. Jangan kemana-mana, tetap di channel Telosport. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, saat ini Persijap jadi buah bibir. Kenapa demikian? Nanti akan kita cari tahu. Yang jelas, untuk perebutan juara itu tidak. Untuk berjuang untuk lepas dari zona degradasi juga tidak, karena Persijap sudah jelas akan bertahan di BRI Super League di musim depan. Lantas, kenapa Persijap jadi buah bibir di saat Super League akan segera usai, teman-teman? Jangan kemana-mana, tetap di channel Telosport. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Telosport. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, pekan ke-33 pertandingan antara Persijap kontra Borneo FC dimenangkan oleh tidak ada yang menang. Artinya ini imbang, teman-teman. Persijap berhasil menahan imbang Borneo FC 0-0 sehingga mereka mendapatkan poin 1. Hasil ini Borneo juga mendapatkan poin 1 sehingga harus puas di nomor 2 klasemen sementara. Dan Persib bisa mengalahkan PSM Makassar sehingga poin bertambah menjadi 3 dan berada pada posisi 1 klasemen sementara yang hanya mensisakan 1 laga lagi. Nah, nanti di pertandingan terakhir Borneo akan bertanding dengan Malut United, dan tentunya di sini Borneo itu berharap menang dan Persib bisa terpleset melawan Persijap. Nah, kenapa terpleset? Lawan Persijap nanti, harapan Borneo ini ya, jika Persijap mampu mengalahkan Persib dan Borneo FC itu menang lawan Malut, maka juaranya adalah Borneo FC. Nah, jika Persib menang atau hanya imbang saja, maka Persiblah juaranya. Nah, itu teman-teman persaingan di papan atas yang hanya mensisakan 2 tim saja yang memiliki kemungkinan juara. Kemungkinan terbesar adalah Persib Bandung, karena hanya hasil imbang bisa mendapatkan juara. Nah, bagaimana bagi Persijap sendiri? Kenapa Persijap ini jadi buah bibir? Oke teman-teman, saya ulangi, kenapa Persijap jadi buah bibir? Perebutan juara jelas tidak, karena posisi Persijap kan di posisi yang bawah, bahkan sempat cukup lama berada di ambang zona degradasi begitu. Ini jelas untuk perebutan juara kan tidak itu. Lantas kenapa menjadi buah bibir ya? Berjuang untuk tidak terdegradasi juga tidak, karena Persijap sudah pasti tidak terdegradasi dan tetap stay di Liga Super Indonesia di musim depan. Nah, bagi Persijap ini merupakan satu hal yang menarik ya, menarik karena lawannya nanti adalah papan atas yang ingin berambisi merebut juara. Sehingga posisi Persijap ini cukup strategis, bagaimana pekan ke-33 melawan Borneo itu juga cukup strategis perannya dan ternyata mampu menahan imbang dari Borneo. Nah, lain cerita jika Borneo bisa mengalahkan Persijap, tentunya sangat tipis sekali persaingan antara Persib Bandung dengan Borneo. Persijap jadi buah bibir karena itu, teman-teman. Lantas bagi Persijap sendiri bagaimana? Bagi Persijap, tentunya ini Persijap akan bermain lepas tanpa beban.
Pokoknya siapapun yang menjadi lawan dari Persijap nanti, dan yang terakhir nanti melawan Persib, Persijap juga berambisi untuk menang. Karena ini adalah satu bentuk fair play ya teman-teman. Jadi tidak akan terjadi main-main, tidak akan terjadi sepak bola gajah. Karena kedua tim diuntungkan sehingga bermain secara sepak bola gajah. Ini tidak ada alamatnya di dalam kasta tertinggi sepak bola di Indonesia gitu. Harusnya seperti itu. Maka dari itu Persijap juga harus memenangkan pertandingan ini, juga harus berpikir untuk memenangkan pertandingan ini. Walaupun secara skuad memang lebih mewah dari Persib Bandung, dan Persib Bandung sudah terbukti menempati posisi papan atas, sedangkan Persijap menempati papan bawah. Namun Persijap ini juga tidak bisa dianggap remeh, karena sekuat Persijap juga cukup bagus, itu bisa melawan tim-tim papan atas begitu. Dan juga Persijap tentunya sekali lagi tidak akan bermain dengan beban, pasti akan bermain tanpa beban, sehingga tidak ada beban psikologis, sehingga yang ada di lapangan nanti bermain lepas, dan justru itu menjadi sebuah kekuatan untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan. Maka dari itu Persib harus hati-hati ini terhadap Persijap, karena bisa jadi 90 menit nanti di pertandingan nanti akan membalikkan keadaan yang tadinya orang rame-rame ngomongin Persib sebagai juara, Persib hat-trick juara. Bisa jadi karena Persijap, Persib bisa gagal begitu. Nah, maka dari itu ini suatu hal yang menarik, ini laga terakhir nanti baik Borneo di pertandingan terakhir maupun Persib Bandung. Itu akan menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu oleh para penonton. Dan iklim sepak bola kalau seperti ini, memang ini menjadi satu komoditas industri sepak bola yang luar biasa ke depannya gitu. Sebuah pertandingan yang senantiasa ditunggu oleh publik, itu akan membesarkan sebuah industri, dalam hal ini adalah industri sepak bola. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita tunggu saja nanti tanggal 23 Mei 2026 ya. Itu akan ada 2 pertandingan seru, yaitu pertandingan hidup dan mati untuk memperebutkan gelar juara, dan seluruh Indonesia akan mengetahui siapa yang akan menjadi juara Super League Indonesia. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.